Oke semuanya, kita lanjut lagi. Tadi aturan sinus sudah, sekarang aturan kosinus ya. Aturan kosinus ini aturan kosinus ini pelengkapnya aturan sinus ya. Nah, bagaimana cara menggunakan ini aturannya? Misalnya gini, kita punya segitiga ABC dengan nama sudut dan sisi seperti itu ya. Aturan sinus dan aturan kosinus ini bisa digunakan untuk menghitung sudut dan sisi dari segitiga yang belum diketahui. Nah, aturan ini sebenarnya bisa digunakan dalam berbagai kondisi ya. Ya sebenarnya aturan sinus juga bisa, tetapi kalau sudutnya harus sudut istimewa itu ya saya rasa ada yang tidak bisa digunakan ya. Pada saat tertentu tidak bisa digunakan. Ya aturan ini kosinus pun juga begitu ya. Kalau sudutnya tidak sudut istimewa ya memang susah. Kita perlu kalkulator atau tabel trigonometri. Nah, ini pada pembahasan kali ini karena kita tidak menggunakan kalkulator, kondisi penggunaan aturan kosinus, kalau aturan sinus tadi kan sisi dan sudut istimewa berhadapan ya. Kalau sekarang ini begini, kondisinya yang pertama ada sebuah sudut istimewa yang diapit oleh dua buah sisi. Jadi sudut istimewa diapit dua buah sisi. Apit itu kejepit ya sebenarnya ya. Bagaimana ya nyebutnya ya? Ya terjepit seperti itu ya. Misalnya begini, sisi AC dan sisi BC itu mengapit sudut C ya. AC, BC, sudut apitnya adalah sudut C. Kemudian CA, AB, sudut apitnya adalah A. Kemudian CB, BA, ini sudut apitnya B. Jadi sudut istimewanya itu terjepit ya, terjepit oleh dua sisi ya. Kira-kira seperti itulah. Kondisi yang kedua begini, tidak ada sudut sama sekali ya. Itu juga bisa, tetapi sekali lagi ya perlu kalkulator ya. Kalau memang nanti ternyata nilai kosinus yang kita dapat itu tidak ada di tabel ya, bukan angka-angka yang kalian biasa lihat di tabel itu, perlu kalkulator. Nah, berdasarkan ini segitiga ABC, aturan kosinus itu ditulisnya seperti ini ya. Saya langsung tulis ya, satu set sepaket. Ini bagaimana ya, jangan dihafalkan ya, jangan dihafalkan, nanti ruwet nanti kalau kalian menghafalkan itu. Begini, sisi A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Jadi ini A, berarti itu B kuadrat tambah C kuadrat ya. Mirip seperti aturan Pitagoras sebenarnya. Hanya bedanya begini, ada tambahannya. Kurang 2 kali B kali C kosinus sudut A. A ini yang dijepit oleh sisi BC ini. Nah, itu kalau kita mau mencari sisi A. Kalau dari B bagaimana? Berarti B kuadrat sama dengan, ya kalau B yang dicari yang belum disebut itu otomatis A dan C ya. A kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2 kali A kali C kosinus sudut B yang dijepit itu B. Kalau C ya seperti itu juga. Kalau mencari C, C kuadrat sama dengan yang belum disebut itu ya berarti A dan B. A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2 kali A kali B dikurangi kalikan dengan kosinus C. Seperti itu ya. Silakan diperhatikan baik-baik. Ya ini ya karena saya menggunakan ketikan seperti ini agak susah ditandai ya, tidak seperti nulis di papan. Tapi saya sudah bedakan warnanya ya. Silakan perhatikan baik-baik. Ini warna sudah sesuai dengan sisi dan sudut yang bersesuaian ya supaya kalian mudah mengingat. Oke, semoga kalian bisa lihat dengan jelas ya, merah, hitam, birunya itu. Nah, yang dihafalkan ya, tapi perhatikan lagi kondisi segitiganya. Nah, sekarang misalnya begini, ada kondisi khusus ya. Salah satu sudut pada segitiga ABC itu siku-siku. Misalnya begini, yang mau saya jadikan sudut siku-siku itu adalah A. Sudut siku-siku itu nilainya 90 derajat ya. Kalau saya anggap A-nya 90 derajat, maka akan seperti ini nanti prosesnya. A kuadrat itu sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2 kali B kali C kali kosinus A. Ingat, A-nya 90 derajat. Saya substitusi saja langsung, berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2 kali B kali C kali dengan kosinus 90 derajat. Berapa kosinus 90 derajat? Silahkan lihat di tabel ya. Saya tulis lagi A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2 kali B kali C kali
0. Kosinus 90 derajat itu 0. Nanti begini, karena kosinus 90 derajat itu 0, berarti 2 kali B kali C kali 0 itu akan sama dengan 0. Ya, kalau dikurangi 0, hilang ya, tidak usah ditulis. Sehingga nanti hasilnya adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Nah, berdasarkan hasil ini ternyata aturan kosinus itu jadi mirip rumus Pitagoras ya. Jadi bisa digunakan menghitung panjang sisi. Kalau seperti ini kondisinya, yang dihitung itu sisi. Ya, terus kalau menghitung sudut bagaimana? Begini, aturan kosinus itu juga bisa kita tulis seperti ini ya. Kita bisa tulis dia seperti ini. Dan ini sebenarnya ya hasil penurunan dari rumus dasar tadi sebenarnya. Ya itu bukan apa ya namanya, tidak perlu dihafalkan lah ya. Kita bisa membuat rumusnya seperti ini, atau kalaupun tidak ditulis seperti ini ya kita hitung biasa saja. Nanti akan saya contohkan ya, termasuk bagaimana menggunakan kalkulator ya. Kalau memang ada kondisi yang mengharuskan kalian pakai kalkulator. Ini jadi kalau mau mencari besar sudut suatu segitiga, kalian gunakan ini. Salah satu di antara ketiga rumus ini ya. Ya, kalau kalian bisa mengingat silahkan, kalau tidak kembalikan ke rumus dasar aturan kosinus yang tadi di atas itu. Nah, ini gunakan ini lagi. Ya, yang kita cari memang nanti kosinus. Nanti dari kosinus itu baru kita bisa cari besar sudutnya pakai kalkulator ya. Kalau hasilnya tidak ada di tabel ya, kosinusnya itu tidak ada di tabel, bukan angka yang ada di tabel itu. Oke, saya rasa ini untuk aturan kosinus seperti ini ya, karena menurut saya ini cukup panjang. Nanti untuk contoh soal kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, silahkan dipelajari baik-baik. Kita akan bertemu lagi di pembahasan contoh soal aturan kosinus. Ada 3 contoh soal yang saya rencanakan untuk bahas ya. Rencananya 3. Kita lihat saja. Oke, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.